Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Famsni dengan NIM 220350132. Saya Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan hasil presentasi tugas metodologi penelitian akuntansi proposal bab 1 hingga bab 3 dengan judul Pengaruh Grand Accounting dan CSR Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, studi kasus perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 hingga 2023. Oke, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma bisnis modern yang menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada profitabilitas finansial, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, Grand Accounting dan Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi instrumen esensial bagi praktik bisnis berkelanjutan. Implementasi keduanya diyakini secara signifikan berkontribusi pada penciptaan nilai perusahaan jangka panjang. Sektor energi di Indonesia dengan dampak lingkungan yang substansial berada di bawah pengawasan ketat untuk mengadopsi praktik-praktik ini secara komprehensif. Terlebih pasca ratifikasi Paris Agreement dan pertumbuhan investasi berbasis ESG, Environmental, Social, and Governance di Bursa Efek Indonesia. Di era globalisasi dan tuntutan keberlanjutan saat ini, perusahaan tidak lagi dilihat hanya berdasarkan dari aspek finansial, namun juga dari kontribusi mereka terhadap lingkungan dan sosial. Jadi bagaimana kontribusi mereka terhadap lingkungan dan sosialnya mereka, serta nilai jangka panjang perusahaan. Sektor energi di Indonesia merupakan salah satu sektor dengan dampak lingkungan yang sangat signifikan. Mengapa demikian? Namun sekitar 30% perusahaan di sektor ini hanya 30% yang mampu mengaitkan pelaporan lingkungan dengan peningkatan nilai perusahaan. Meskipun 60% lainnya sudah melakukan pelaporan keberlanjutan, periode penelitian yang saya pilih adalah tahun 2019 hingga 2023, bertepatan dengan meningkatnya regulasi lingkungan pasca Paris Agreement, serta pertumbuhan investasi berbasis ESG, Environmental, Social, and Governance di Indonesia. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dan aktual dalam konteks perkembangan industri energi nasional. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh langsung praktik keberlanjutan. Ketidakjelasan bukti empiris mengenai seberapa besar dan ke arah mana sebetulnya pengaruh Grand Accounting dan CSR terhadap nilai perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Ada yang menemukan hubungan positif, negatif, atau bahkan tidak signifikan. Ada juga kenapa hal ini menciptakan kebutuhan untuk penelitian yang lebih terfokus guna mendapatkan pemahaman yang lebih konkret terhadap dampak langsung dari praktik keberlanjutan di dalam konteks spesifik perusahaan energi di Indonesia. Lalu yang kedua, terdapat peran ambigu dari profitabilitas itu sendiri. Mekanisme pasti bagaimana profitabilitas memodernisasi hubungan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks sektor energi di Indonesia. Terdapat pertanyaan apakah profitabilitas berfungsi sebagai pendorong yang memperkuat dampak positif Grand Accounting dan CSR, atau justru menjadi penghambat dalam kondisi tertentu. Keterbatasan penelitian yang mendalam mengenai interaksi kompleks antara profitabilitas, praktik keberlanjutan, dan nilai perusahaan di sektor ini menimbulkan ambiguitas yang perlu dijawab. Lanjut ada yang ketiga, kesenjangan pelaporan dan dampak. Disparitas antara tingkat adopsi pelaporan lingkungan 60% dengan yang mengaitkannya pada peningkatan nilai 30% menunjukkan bahwa pelaporan saja belum tentu berarti peningkatan nilai. Fenomena ini mengindikasi adanya kesenjangan antara praktik pelaporan keberlanjutan formal dengan dampak real yang dirasakan terhadap nilai perusahaan. Penting untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal, apa yang menyebabkan pelaporan yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan nilai, terutama sektor yang memiliki dampak lingkungan yang sangat besar. Yang terakhir ada keterbatasan pemahaman konteks. Penelitian spesifik di sektor energi Indonesia ini, terutama setelah penguatan komitmen lingkungan dan tren investasi ESG, masih terbatas. Banyaknya penelitian yang ada bersifat umum atau berfokus pada sektor lain, sehingga relevansiannya terhadap dinamika unik di sektor energi Indonesia masih perlu ditelusuri. Pergeseran regulasi dan peningkatan kesadaran investor terhadap aspek ESG. Menurut kajian, dia itu menuntut
kajian yang lebih mutakhir dan kontekstual untuk memberikan wawasan yang akurat dan relevan bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalahnya itu yang pertama ada ruang lingkup objek. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode pengamatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang relevan dan konsisten serta memfokuskan analisis pada entitas yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan relevansi tinggi terhadap praktik keberlanjutan. Yang kedua ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini, profitabilitas ditetapkan sebagai satu-satunya variabel moderasi, meskipun terdapat potensi variabel moderasi lain yang mungkin relevan dalam konteks hubungan antara praktik keberlanjutan dan nilai perusahaan. Pembatasan ini bertujuan untuk mendalami peran profitabilitas secara lebih komprehensif dan menjaga fokus penelitian agar analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam. Selanjutnya ada data sekunder, pengukuran Green Accounting dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan aspek-aspek kualitatif yang mungkin tidak tercermin dalam data kuantitatif, sehingga interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan keterbatasan ini. Yang terakhir ada metode analisis. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis regresi data panel. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis data keuangan yang bersifat time series dan cross-sectional. Namun, pembatasan ini berarti penelitian tidak mengeksplorasi metode analisis yang lebih kompleks seperti structural equation modeling atau SHAME, atau pendekatan kualitatif yang lainnya yang mungkin memberikan perspektif tambahan. Oke, berdasarkan identifikasi masalah tersebut melalui batasan masalah, penelitian ini memiliki batasan masalah. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan dari tahun 2019 hingga 2023. Variabel moderasi yang digunakan hanya profitabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang berpotensi mengabaikan aspek kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi dan data panel. Oke, selanjutnya itu rumusan masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian yang telah ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Green Accounting terhadap nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, terutama dalam hal pengungkapan biaya dan manfaat lingkungan yang relevan. Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu yang ketiga, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara penetapan Green Accounting dengan nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan bagaimana arah serta kekuatan moderasi tersebut. Lalu yang terakhir, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dengan nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana arah serta kekuatan moderasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi fokus utama dalam upaya menjawab tujuan penelitian ini serta memberikan kontribusi empiris pada literatur yang terkait. Oke, selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Kita beralih ke tujuan penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, menganalisis pengaruh penerapan Green Accounting terhadap nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI secara komprehensif dengan mengidentifikasi bagaimana pengungkapan biaya dan manfaat lingkungan dapat mempengaruhi persepsi investor dan valuasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme di balik hubungan tersebut, termasuk identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi praktik Green Accounting di perusahaan energi. Lalu selanjutnya mengevaluasi dampak implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fokus evaluasi akan mencakup berbagai dimensi CSR atau Corporate Social Responsibility seperti tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, serta bagaimana integrasi praktik-praktik ini dapat membangun reputasi yang positif, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan pada akhirnya mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Yang terakhir adalah menguji peran profitabilitas sebagai
variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan Grand Accounting dan CSR ini dengan nilai perusahaan. Penelitian ini akan menyelidiki apakah tingkat profitabilitas perusahaan memperkuat atau melemahkan dampak positif dari praktik keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, serta bagaimana interaksi kompleks ini dapat bermanifestasi dalam konteks spesifik perusahaan sektor energi. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini pada proposal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat akademis, yang kedua manfaat praktis. Kita beralih ke manfaat akademis terlebih dahulu. Yang pertama ada mengembangkan dan memperkaya model penelitian yang ada dengan mengintegrasikan profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam kerangka hubungan antara Grand Accounting, CSR, dan nilai perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dan menyediakan landasan teoritis yang lebih kokoh untuk studi masa depan di bidang akuntansi lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, memberikan bukti empiris yang relevan dan mutakhir mengenai dinamika hubungan antara praktik keberlanjutan, Grand Accounting, dan CSR. Oke, dengan nilai perusahaan, khususnya dengan konteks negara berkembang seperti di Indonesia ini. Temuan ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik ESG diadopsi dan mempengaruhi pasar modal di ekonomi yang sedang bertumbuh, yang mungkin memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, memberikan rekomendasi strategis dan aplikatif bagi manajemen perusahaan sektor energi Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan Grand Accounting dan CSR yang lebih efektif. Rekomendasi ini akan membantu perusahaan untuk tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui praktik bisnis yang berkelanjutan, menjadi acuan berharga bagi investor dan analisis keuangan dalam menilai dampak praktik keberlanjutan terhadap kinerja dan nilai perusahaan energi. Dengan pemahaman yang lebih baik, tantangan tentang peran Grand Accounting, CSR, dan profitabilitas ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab atau responsible investment. Terakhir itu menyediakan wawasan bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam mengembangkan kerangka peraturan dan insentif yang mendukung praktek Grand Accounting dan CSR. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasarnya untuk bagaimana merumuskan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk lebih transparansi dan bertanggung jawab dalam operasinya mereka, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Jadi manfaat penelitian ini mencakup manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya model penelitian yang ada dengan mengintegrasikan profitabilitas sebagai variabel moderasinya, serta memberikan bukti empiris yang relevan dan mutakhir mengenai dinamika hubungan antara praktik keberlanjutan dengan nilai perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen perusahaan sektor energi, menjadi acuan yang berharga bagi investor dan analisis keuangan, serta menyediakan wawasan bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam mengembangkan kerangka peraturan dan insentif yang lebih mendukung praktik Grand Accounting dan CSR. Oke, selanjutnya kita memasuki bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka penelitian. Grand Accounting dan nilai perusahaan mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam pelaporan keuangan, mengidentifikasi, mengukur, melaporkan biaya, dan manfaat lingkungan. Meskipun meningkatkan transparansi dampaknya terhadap nilai perusahaan itu tidak semuanya stigma otomatis. Pengungkapan biaya lingkungan yang tinggi seperti investasi teknologi, pengendalian polusi, pada awalnya dapat menurunkan minat investor jangka pendek, itu menurut Yopi di tahun 2024. Namun, jangka panjang ini adalah investasi strategis yang mengurangi resiko dan membangun citra positif. Informasi transparan juga memiliki daya tarik kepada investor ESG, berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Hubungannya sangat kompleks di mediasi persepsi investor dan kemampuan perusahaan mengubah informasi lingkungan menjadi keunggulan yang kompetitif. Grand Accounting mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. Meskipun meningkatkan transparansi dampaknya terhadap nilai perusahaan itu tidak selalu otomatis, pengungkapan biaya lingkungan yang tinggi pada awalnya dapat menurunkan minat investor jangka pendek, namun dalam jangka panjang merupakan investasi strategis yang mengurangi resiko dan membangun citra positif. CSR ini, Corporate Social Responsibility, konsep manajemen strategis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis. CSR berfungsi sebagai signal positif yang membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.
Peran profitabilitas sebagai moderasi sangat penting. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas finansial untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk program CSR tersebut yang komprehensif dan berkelanjutan, memperkuat dampak positif CSR terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, mendorong mereka untuk memprioritaskan grand accounting sebagai langkah defensif yang mungkin gagal menangkap potensi penuh untuk menciptakan nilai jangka panjang. Secara keseluruhannya profitabilitas tidak hanya menentukan kapasitas perusahaan untuk berinvestasi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana inisiatif tersebut dipersepsikan juga oleh pasar, sehingga profitabilitas bertindak sebagai variabel moderasi yang sangat krusial. Oke, selanjutnya CSR, Corporate Social Responsibility dan reputasi perusahaan. Seperti yang saya sudah singgung di pembahasan slide sebelumnya, CSR itu merupakan konsep manajemen yang strategis dalam mempertimbangkan dampak sosial. Nah, di poin ini kita akan membahas CSR itu berfungsi juga sebagai signal positif yang membangun kepercayaan antara investor, konsumen, karyawan, dan pemerintah. Menurut Hasmi et al. Tahun 2024, menemukan bahwa perusahaan energi dengan program CSR terstruktur mengalami peningkatan price to book value atau PBV sebesar 15% dalam 3 tahun. Namun, efektivitas CSR bergantung pada kemampuan perusahaan mengkonvensi aktivitas sosial dan lingkungan menjadi keunggulan kompetitif nyata sesuai teori stakeholder Freeman tahun 1984. Oke, selanjutnya ada peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Yang pertama, profitabilitas tinggi dan CSR, Corporate Social Responsibility. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kapasitas finansial untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk program CSR yang komprehensif dan berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen etis, tetapi juga berfungsi sebagai signal positif kepada pasar dan menarik investor yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam jangka panjang ini, hal ini secara signifikan memperkuat positif CSR terhadap nilai perusahaan, mengubah pengeluaran CSR menjadi investasi sangat strategis yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan peningkatan valuasi. Lalu ada profitabilitas rendah dan grand accounting. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah seringkali mereka menghadapi keterbatasan sumber daya yang mendorong mereka untuk memprioritaskan grand accounting sebagai langkah defensif. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, memitigasi resiko hukum atau reputasi, bukan untuk mencari keunggulan kompetitif melalui inovasi hijau. Pendekatan yang reaktif dan berorientasi kepatuhan ini mungkin gagal menangkap potensi yang penuh dari praktek grand accounting untuk menciptakan nilai jangka panjang, sehingga dampak positifnya terhadap nilai perusahaan cenderung lebih terbatas atau bahkan tidak signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang profitable. Secara keseluruhan, profitabilitas tidak hanya menentukan kapasitas perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan seperti grand accounting dan CSR. Tetapi juga mereka ini sangat berpengaruh bagaimana sih inisiatif tersebut dipersepsikan oleh pasar. Investor cenderung melihat pengeluaran berkelanjutan dari perusahaan yang profitable sebagai investasi strategis yang berpotensi menghasilkan return. Sementara pengeluaran serupa dari perusahaan yang kurang profitable mungkin dipandang sebagai beban. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas bertindak sebagai variabel moderasi krusial yang membentuk efektivitas grand accounting dan CSR dalam meningkatkan nilai perusahaan. Menggarisbawahi interaksi kompleks antara kinerja, keuangan, dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya, ada kerangka teoritis dan hipotesis penelitian. Kerangka teoritis penelitian ini dibangun untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Dalam model ini, grand accounting itu dilambangkan X1 dan corporate social responsibility atau CSR digambarkan X2. Dihipotesiskan memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan atau Y. Hubungan ini didasari oleh berbagai teori, termasuk teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha beroperasi dalam batasan dan norma sosial untuk memperoleh legitimasi, serta teori signal yang menjelaskan bagaimana informasi tentang praktek berkelanjutan dapat menjadi signal positif bagi pasar. Jadi pada kerangka teoritis ini diidentifikasi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara grand accounting, CSR, corporate social responsibility. Diidentifikasikan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara grand accounting,
dan CSR, Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. Hubungan ini itu didasari oleh teori legitimasi, teori signal, dan teori trade-off, serta teori ketersediaan dana. Oke, selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1 atau hipotesis 1 ini, grant accounting berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini didasarkan pada teori legitimasi, di mana transparansi pengungkapan dampak lingkungan akan meningkatkan reputasi dan menarik investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis kedua atau H2, CSR, berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berlandaskan pada teori signal, inisiatif CSR yang kuat berfungsi sebagai signal positif kepada pasar yang dapat menarik investor dan meningkatkan citra merek, berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Hipotesis ketiga atau H3, profitabilitas memperlemah hubungan antara grant accounting dan nilai perusahaan. Hipotesis ini mengacu pada trade-off teori, di mana bagi perusahaan sendiri dengan profitabilitas rendah, biaya grant accounting dilihat sebagai beban yang mengurangi keuntungan sehingga melemahkan dampak positifnya. Yang terakhir ada hipotesis 4 atau H4, profitabilitas memperkuat hubungan CSR dengan nilai perusahaan. Berdasarkan affitability of funds theory, perusahaan dengan profitabilitas tinggi mereka memiliki sumber daya finansial yang lebih besar untuk program CSR yang komprehensif, memperkuat dampak positif CSR terhadap nilai perusahaan. Nah, kalau tadi kita udah membahas hipotesisnya, selanjutnya kita akan membahas pengembangan hipotesisnya itu sendiri. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan landasan teori yang kuat dan observasi empiris, mempertimbangkan dinamika di sektor energi di Indonesia. Merujuk di slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sedikit saya singgung masalah hipotesis-hipotesis yang ada dan kaitannya dengan teori-teori yang ada. H1 di sini grant accounting dan nilai perusahaan, pengungkapan akuntansi lingkungan atau grant accounting, meningkatkan transparansi dan menarik investor ESG yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Itu mencakup teori legitimasi. Yang kedua atau hipotesis kedua itu CSR dan nilai perusahaan. Inisiatif CSR membangun reputasi positif dan kepercayaan pemangku kepentingan, mengirimkan signal positif ke pasar yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan, itu masuk dalam teori signal. Yang ketiga ada hipotesis ketiga, profitabilitas memoderasi grant accounting. Profitabilitas rendah dapat membatasi investasi grant accounting menjadi kepatuhan semata, sehingga melemahkan dampaknya pada nilai perusahaan, itu masuk dalam teori trade-off teori. Yang keempat ada hipotesis keempat, profitabilitas memodernisasi CSR. Profitabilitas yang kuat memungkinkan investor CSR yang lebih substansial dan terlihat, memperkuat hubungan positif CSR dengan nilai perusahaan. Itu masuk ke dalam teori affitability of funds theory. Oke, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bagian ini menguraikan pendekatan desain populasi sampel jenis data, metode pengumpulan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Oke, di sini pada slide ini saya akan menjelaskan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Yang kedua, populasi dan sampel, perusahaan sektor energi di BI atau Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria purposive sampling. Yang ketiga ada data dan sumber, data sekunder dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Yang keempat ada analisis data, regresi data panel, dan analisis regresi moderat. Jadi jenis penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif, sedangkan populasi dan sampelnya itu saya menggunakan populasi seluruh perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2023. Sampel akan diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang akan mempublikasikan laporan tahunan dan keberlanjutan yang lengkap, serta menyajikan data keuangan yang relevan dan tidak ada data ekstrim. Data dan sumbernya, data yang digunakan data sekunder, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan, sedangkan analisis datanya, analisis yang digunakan regresi data panel dan analisis regresi moderasi. Oke, selanjutnya ada variabel penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi 3 kategori variabel utama untuk menguji hubungan dan moderasi yang dihipotesiskan. Yang pertama, variabel dependennya. Nilai perusahaan diukur menggunakan price to book value atau PBV, merefleksikan persepsi pasar terhadap prospek pertumbuhan dan efisiensi manajemen perusahaan. Lalu ada variabel independen, grant accounting dan corporate social responsibility atau CSR. Keduanya diukur melalui indeks pengungkapan berdasarkan laporan tahunan dan berkelanjutan.
Yang terakhir, variabel moderasinya, profitabilitas diukur dengan return on asset atau ROA, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Oke, pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan populasi dan sampel penelitian. Bagian ini menguraikan target studi dan metode pemilihan unit analisis yang relevan untuk penelitian. Di populasinya, seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2019 hingga 2023. Sektor ini relevan karena dampak lingkungan dan kebutuhan akan transparansi CSR. Lalu, metode pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria mempublikasikan laporan tahunan dan keberlanjutan yang lengkap, serta menyajikan data keuangan yang relevan dan tidak ada data yang ekstrim. Demikian mengenai presentasi bab 1 dan bab 3 proposal dengan judul Pengaruh Grand Accounting dan CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Ini disampaikan, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan memperkaya model penelitian yang ada, serta mengisi kesenjangan literatur di bidang akuntansi, lingkungan, dan bertanggung jawab akan sosial perusahaan, khususnya dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan berharga bagi manajemen perusahaan sektor energi di Indonesia dalam merancang kebijakan green accounting dan CSR yang lebih efektif bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang terinformasi, serta bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka peraturan mendukung praktik keberlanjutan. Terima kasih telah memberikan ruang saya untuk mempresentasikan ini. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.